Selamat malam dan selamat Paskah. Selama masa Prapaskah, terutama di hari suci, saya tidak berkhotbah karena saya percaya bahwa saudara-saudari pergi ke gereja selama hari suci itu sampai hari Paskah dan mendengarkan banyak renungan dan khotbah-khotbah pastor-pastor yang berapi-api tentang Yesus yang telah bangkit dari kubur sebagai pemenang. Maka saya tidak perlu menambah khotbah lagi, tapi saya melanjutkan renungan kita mulai kemarin dengan mengatakan bahwa pesan Paskah sangat penting dalam hidup kita. Jangan takut, karena takut itu harus kita bawa dan pegang dalam hidup ini. Takut untuk berbuat jahat, takut untuk berbuat segala apa yang tidak baik, dan kita harus bertobat dalam hidup untuk menjadi orang-orang yang bangkit dan jaya dalam segala perkara. Hari ini kita mendengar kesaksian Petrus juga, lanjutan dari khotbah kemarin, bahwa dampak dan hasilnya orang-orang Israel mendengar khotbah itu lalu memberi diri dibaptis. Jumlah mereka sangat fantastis, hampir 3.000 orang. Inilah jemaat perdana dari perjanjian baru dan jemaat perdana dari orang-orang percaya pada Yesus. 3.000 orang itu jumlahnya cukup besar, namun begitu menjadi utusan-utusan Kristus dalam hidup, dan mereka benar-benar menjadi pionir-pionir iman, percaya pada Yesus, percaya pada Allah Bapa, dan percaya pada Roh Kudus. Kita benar berutang pada mereka karena mereka yang membuka iman percaya ini dan dari abad-abad pertama dan merintis iman ini sampai sekarang. Kita mewarisi bahwa orang-orang yang percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus sebagai warisan iman yang dasar dalam segala penghayatan kita. Jadi kita mau datang lagi pada hari ini mendengarkan apa yang menjadi cerita tentang kebangkitan Yesus, dan pada waktu seputar kebangkitan itu kesaksian-kesaksian orang yang dekat dengan Yesus dan apa yang mereka alami. Kita menyaksikan hari ini kubur kosong. Kubur kosong itu merupakan tema yang jauh juga besar mengenai kebangkitan. Kubur itu tidak berisi lagi. Kemarin memang ada penipuan yang mengatakan bahwa para murid mencuri jenazah Yesus, tapi kebenarannya adalah Yesus bangkit dari kubur itu, bangkit sendiri, bukan dibangkitkan. Harus kita bedakan, dia bangkit dan jaya. Dia bukan orang yang tergantung pada orang lain atau kuasa lain, dan kuasa datang dari dirinya sendiri, karena dia memang anak Allah yang jaya dan perkasa, untuk memberi kita harapan bahwa kalau kita berada bersama dia, pasti kita kecipratan, kita dapat berkat dari dia untuk menenangkan hidup ini. Hari ini kita dengar kembali kata jangan takut itu. Jangan takut, kita mesti benar percaya dan benar kuat dan teguh dalam iman kita untuk tetap tinggal bersama Tuhan dan membawa Tuhan dalam diri kita kemanapun kita ada dan kemanapun kita pergi. Selalu ada Tuhan bersama kita dalam doa-doa kita dan penghayatan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada dimanapun ada langkah-langkah kita. Ada dia Tuhan yang menjadi Immanuel, yang percaya, yang membawa berkat dan kekuatan pada kita. Tapi hari ini kita menyaksikan lebih lagi
Bagaimana Maria Magdalena yang pergi ke kubur yang kosong itu, dia benar pergi sebagai orang yang kehilangan Tuhan Yesus dan berdiri menangis memandang makam yang kosong itu. Tapi pada saat dia menangis itu, Tuhan ada di belakang dia, dan waktu dia memandang ke belakang, dia melihat orang berdiri di situ. Itulah Yesus, walaupun dia sendiri tidak kenal. Dan Yesus mengucapkan, memanggil namanya Maria, baru dia terbuka matanya bahwa panggilan seperti itu, panggilan mesra seperti itu yang datang dari satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia benar bersuka cita. Lalu dia pergi ke para maut dan menceritakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat dia bersedih, pada saat dia berduka, kan dia kehilangan Tuhan yang dia pikir dia sudah mati dan dia tidak ada, tapi dia menemukan bahwa kenyataan itu terbalik. Tuhan tidak mati, Tuhan hidup, Tuhan bangkit dan jaya, Tuhan menang dan perkasa. Tuhan memberikan harapan baru bahwa ada hidup dalam Tuhan, ada harapan dalam Tuhan, ada selalu kemenangan dalam Tuhan. Kita juga harapan kita, kemenangan kita. Kalau kita tinggal percaya dan benar mengandalkan Dia, Dia akan membuat kita menjadi pemenang, bukan kalah dalam hidup ini. Jadi malah kita memberikan diri kita sepenuhnya pada Tuhan Yesus dan menang dalam perkara-perkara hidup, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan kita hebat, Yesus kita hebat, Yesus kita jaya. Dialah yang memberikan kemenangan pada kita, dan dimanapun kita pergi, kita mengatakan Tuhan Yesus yang bangkit. Semoga demikian. Amin. Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang jaya, kami datang kembali kepadamu pada sore malam hari ini, memberikan diri kami sepenuhnya kepadamu. Kami mohon zaman dan urapan baru dari kebangkitanmu atas kami semua yang mendengarkan Engkau, dan semoga hidup kami memancarkan kemenangan salib dan kemenangan kebangkitan. Kubur kami juga kosong, kami mau bangkit, kami mau tinggal dalam kebangkitan, bukan tinggal dalam kekalahan, kelemahan dan segala kemenangan. Harapan baru diberikan kepada kami oleh kebangkitan-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin.